Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana kita diberi kesehatan pada sore hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabat-sahabat dan tabiin tabiatnya. Semoga kita di hari akhir nanti bisa mendapatkan syafaatul udma, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yudhistira. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAI. Kelas A semester 3. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas, yakni tugas mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Dengan dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Dr. Adwidin Ali Ijaya, atau disebut juga dengan Ayah sebelumnya. Halo Ayah. Di sini Yudis akan menjawab pertanyaan dari Ayah. Sebelumnya juga yang saya hormati kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Baik Ayah, di sini Yudis akan menjawab pertanyaan dari Ayah dengan soal bagaimana cara penegakan hukum yang paling efektif. Sebutkan penagarnya. Baik, di sini Yudis akan menjawab pertanyaan dari Ayah. Baik, bagaimana cara penegakan hukum yang paling efektif? Indonesia sangat dikenal dengan landasan ideologi, yakni berpatokan kepada Pancasila, yang dimana Pancasila adalah patokan atau acuan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana rakyat Indonesia harus menjalankan kelima sila tersebut, menjalankan seadil-adilnya dalam kelima sila tersebut, yang dimana Pancasila adalah sebagai patokan atau acuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ada kaitannya dengan sila kelima, yakni yang berbunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa sih kaitannya dengan penegakan hukum? Jadi menurut saya hukum di Indonesia belum dinyatakan adil menurut saya, yang dimana hukum di Indonesia adalah bisa disebut juga dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang dimana para aparat hanya berwenang kepada para kalangan atas saja, seperti pejabat, DPR yang notabene mempunyai uang dan tidak berpihak kepada kalangan yang bawah. Diceritakan dalam kasus kemarin, ada sebuah nenek-nenek yang mencuri buah kakao di sebuah PT. Beliau diproses ditangani hukum oleh aparat hukum. Ini salah satu bukti rendahnya keadilan dalam negara kita, yang sebagaimana para koruptor yang seperti contohnya korupsi, yang dimana korupsi itu kan tindakan yang merugikan negara disebut korupsi, seperti para pejabat dan lain-lain. Mereka dihukum dengan secara ringan-ringannya, tidak seperti dengan kalangan yang bawah, seperti yang dicontohkan seperti dalam nenek-nenek tadi. Ini salah satu bukti menurut saya bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum semuanya terlaksanakan, terutama terkait dalam hukum. Baik, bagaimana cara hukum yang paling efektif? Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, yang dimana hukum harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Menurut Surejono Sukanto,
beliau menulis di karangan ilmiahnya. Beliau adalah dosen Universitas Indonesia, terutama dalam prodi hukum. Beliau mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif. Pada saat itu, hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia, sehingga menjadi perilaku hukum. Nah, sehubungan dengan efektivitas hukum, pengidentifikan hukum ini tidak hanya dengan unsur paksaan dalam faktor eksternal maupun juga dengan proses pengadilan. Yang sebagaimana ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai suatu hukum. Maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Membicarakan tentang efektivitas, membicarakan tentang efektif. Hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Menurut saya, hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Jadi, ukuran efektif atau tidaknya dalam suatu perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum mentaati peraturan. Yang sebagaimana menurut Surjono Sukanto, dalam masyarakat, yang satu faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. Ini salah satu bukti bahwa masyarakat belum bisa menjalankan peraturan yang baik. Yang kedua, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. Yang dimana aparat sudah sebaik mungkin memberikan peraturan yang baik, tetapi masyarakatnya tidak menjalankan dengan baik. Yang ketiga, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik. Petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Nah, ini salah satu bukti hukum belum dapat dijalankan dengan efektif. Nah, lalu bagaimana cara menjalankan hukum yang efektif? Menurut saya, dalam sistem yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Pastikan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses hukum. Yang kedua, tanggapi secara tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum. Terus, penegakan hukum harus proporsional, yang dimana pastikan penegak hukum proporsional dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, yang dimana sudah dicontohkan dalam tadi. Dan di sebuah contohkan ada seorang nenek-nenek dan seorang pejabat, yang dimana para aparat tidak adil dalam menjalankan hukum tersebut, hanya berpihak kepada kalangan yang atas saja, tetapi tidak berpihak kepada kalangan yang bawah. Ini salah satu bukti tidak proporsional dalam menjalankan, memprioritaskan dalam memberikan hukuman kepada sanksi tersebut. Jadi harus ditingkatkan lagi dalam penegakan hukum yang proporsional. Terus, sistem peradilan yang cepat dan adil. Pastikan proses hukum yang cepat dan adil untuk memberikan keadilan kepada semua pihak terlibat. Jadi, tidak disepertikan contoh dengan tadi. Jadi, tidak seimbang, yang dimana aparat hanya berpihak kepada kalangan yang atas saja, sedangkan kepada kalangan yang bawah tidak berpihak. Ini salah satu ketidakseimbangan dalam menjalankan aturan, dalam menjalankan hukum. Terus, bagaimana sih dampak positif dan negatifnya? Baik, mungkin dampak positif dalam keadilan dan ketertiban. Penegakan hukum yang efektif adalah menciptakan suasana keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Nah, ini memastikan bahwa pelanggaran hukum dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, perlindungan masyarakat.
yang dimana penegakan hukum yang paling efektif itu dapat membantu dalam melindungi masyarakat dari kejahatan atau ancaman terhadap keamanan publik, sehingga masyarakat menjadi menciptakan rasa aman dalam antar sesama warga. Terus kepatuhan terhadap hukum, masyarakat masih banyak belum patuh terhadap hukum, sehingga hukum tidak dapat dikatakan sebagai bagaimana menjalankan hukum yang efektif. Sedangkan masyarakatnya saja belum bisa menjalankan hukum tersebut. Harus patuh terhadap kepada aturan. Nah, apa sih dampak negatifnya? Nah, penyalahgunaan kekuasaan. Banyak penegak hukum yang berlebihan, banyak penegak hukum yang tidak proporsional dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Banyak sekali oknum-oknum penegak hukum yang dimana hukum berjalan dengan kepada pihak yang atas saja, tetapi hukum tidak berjalan dalam kalangan yang bawah, yang dimana penegak hukum tidak adil dalam menjalankan suatu hukuman. Diskriminasi dan ketidaksetaraan. Nah, terdapat risiko dalam ketidaksetaraan dalam penegakan hukum yang tidak adil. Yang sebagaimana ya seperti tadi ada seorang nenek-nenek dan seorang pejabat. Itu kita bisa bandingkan bagaimana ketidaksetaraannya, bagaimana ketidakadilannya dalam menjalankan hukum tersebut. Terus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam upaya menegakkan hukum terdapat risiko dalam pelanggaran hak asasi manusia dan merugikan hak-hak dan individu. Mungkin itu Ayah yang Yudi sampaikan. Mohon maaf Ayah apabila ada kesalahan kata ataupun perkataan saya, mohon maaf. Mungkin penjelasan saya segitunya. Jadi kita harus menjalankan aturan yang didalamkan pemerintahan dengan sebaik mungkin. Yang sebagaimana dalam hukum di Indonesia itu bisa dikatakan dengan tajam ke bawah tumpul ke atas itu bisa dirubah, bisa dengan seadil-adil mungkin, yang dimana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dijalankan dengan seadil mungkin. Tidak melihat kalangan yang atas, tidak melihat kalangan yang bawah, semuanya setara dalam menjalankan penegakan hukum. Mungkin segitunya Ayah. Mohon maaf apabila Yudis ada salah kata ataupun perbuatan. Baik, bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 dan tugas mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Baik, terima kasih.